Halo, perkenalkan saya Iwan Ersah Putra, mahasiswa Departemen Teknik Geomedik Angkatan 2017 NRP 073117400023. Nah, video ini saya buat dalam rangka menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Sistem Telemedicine, di mana nanti saya akan menjelaskan beberapa proyek yang menggunakan microcontroller ESP32. Mari kita mulai dengan modul 1. Nah, modul 1. Pada modul 1 kita akan mengenal lebih baik mengenai ESP32. Nah, secara garis besar ESP32 merupakan suksesor dari ESP8266 di mana ESP32 telah dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth wireless. Di mana pada ESP32 terdapat beberapa jenis ESP32, kemudian untuk memprogram ESP32 kita bisa menggunakan Arduino IDE. Namun untuk memprogram ESP32 pada Arduino IDE kita harus mengikuti beberapa langkah pada modul berikut. Nah, untuk yang pertama adalah membuka window preference, di mana selanjutnya kita akan menambahkan file JSON dari ESP32 itu sendiri. Nah, selanjutnya agar lebih mudah, mari kita buka Arduino IDE untuk mempraktikkan bagaimana cara menginstal ESP32. Nah, karena sebelumnya saya sudah menginstal, namun di sini saya akan menyampaikan lagi bagaimana cara untuk menginstal ESP32 pada Arduino IDE. Klik file, kemudian preference. Nah, di preference ini kita tinggal mengcopy file JSON dari ESP32. Di sini saya juga menginstal ESP8266, maka di sini tinggal ditambahkan kedua file JSON-nya. Selanjutnya klik OK. Setelah OK tinggal tunggu. Apabila sudah selesai, klik Tools, kemudian pilih Board Manager. Di sini karena saya sudah menginstal sebelumnya, jadi ESP32-nya itu sudah ada. Kalau belum, tinggal klik Board Manager, kemudian teman tinggal cari terkait ESP32-nya. Nah, di sini ESP32. Nah, apabila ada ESP32, apabila belum terinstall, tinggal klik install, kemudian tunggu ESP32 untuk diinstal. Nah, apabila sudah selesai, kita bisa mengecek apakah ESP32 sudah berhasil diinstal atau belum melalui bagian tools. Kemudian lihat board manager, kita cari sudah ada ESP32 atau belum. Di sini sudah ada ESP32, kemudian kita pilih jenis ESP32-nya. Di sini saya menggunakan ESP32 dev module. Nah, selanjutnya apabila sudah, kita akan mencoba untuk mengecek lagi dengan examples yang ada pada Arduino IDE. Di sini seperti pada modul, di modul dijelaskan kita menggunakan example dari Wi-Fi scan. Nah, di sini pada example Wi-Fi scan, nah pada Wi-Fi scan ini kita akan menggunakan ESP32 untuk mendeteksi Wi-Fi yang ada di sekitar kita. Nah, apabila programnya sudah selesai, kita mengupload program kita pada Arduino ESP32 yang telah kita hubungkan dengan kabel USB ke laptop kita. Selanjutnya, sebelum upload, kita pastikan bahwa board yang kita pilih, yakni sudah sesuai dengan ESP32 dev module, kemudian port yang kita gunakan adalah port yang sesuai. Di sini kita menggunakan port 3. Apabila sudah selesai, tinggal klik upload modul. Nah, apabila sudah selesai di-upload, kita akan melihat hasilnya pada serial monitor. Nah, sebelum itu kita perlu atur juga pada serial monitor menggunakan baud rate yang sama, yakni 115.200. Di sini terlihat bahwa network yang tersedia sudah sesuai dengan Wi-Fi yang ada di sekitar kita. Baik, ini membuktikan bahwa ESP32 yang telah kita install pada Arduino IDE sudah sukses. Selanjutnya, kita akan
mencoba menggunakan ESP32 melalui project yang ada pada modul 1 lainnya. Nah, pada selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan Blink Example Sketch, di mana di sini kita akan berusaha untuk mengontrol suatu LED untuk berkedip secara terus-menerus. Nah, pada percobaan kali ini kita memerlukan ESP32, kemudian LED, resistor 330, kabel jumper, dan breadboard. Nah, untuk rangkaiannya, pertama kita hubungkan pin nomor 23 pada LED bagian positif, kemudian pin ground dari ESP32 ke kaki resistor. Nah, selanjutnya apabila sudah terangkai seperti ini, kita buka Arduino IDE. Nah, pada Arduino IDE kita declare dulu untuk LED pin-nya itu menggunakan pin yang sesuai dengan kita tancapkan tadi, yakni nomor 23. Selanjutnya di sini kita akan membuat program untuk LED akan menyala selama 1 detik, kemudian akan mati selama 1 detik. Nah, hal ini akan menimbulkan kesan kedip. Nah, apabila sudah selesai, akan kita hubungkan antara ESP32 dengan laptop. Selanjutnya, sebelum kita upload, pastikan bagian tools untuk board yang kita gunakan sudah sesuai. Ya, di sini sudah sesuai, yakni ESP32 Dev Modules. Kemudian port yang kita gunakan adalah COM3. Di sini sudah sesuai juga. Nah, apabila sudah sesuai, kita bisa mengupload program kita ini. Baik. Selanjutnya kita akan menunggu program di-upload, sehingga harapannya nanti LED akan menyala dan berkedip setiap 1 detik. Nah, apabila sudah selesai, dapat dilihat bahwa lampu LED telah menyala dan mati setiap 1 detik. Nah, ini menimbulkan kesan kedip. Nah, program yang kita buat telah sesuai dengan yang kita inginkan, yakni membuat LED berkedip. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut dengan modul 2. Pada modul 2 ini akan mempelajari terkait exploring the ESP32 GPIOs. Nah, untuk yang pertama adalah ESP32 Digital Input dan Output. Nah, untuk proyek yang pertama kita akan membuat suatu proyek di mana akan membaca state dari suatu push button yang nantinya akan digunakan untuk mengatur nyala dari suatu LED. Nah, pada proyek kali ini kita memerlukan beberapa komponen, yakni ESP32, lampu LED, resistor 330, push button, resistor 10K, breadboard, dan kabel jumper. Nah, pada saat ini kita akan menggunakan 2 pin dari ESP32, yang mana kita menggunakan pin GPIO 16 untuk LED dan pin GPIO 4 untuk push button. Nah, selanjutnya akan kita rangkai seperti ini. Di sini tunjukkan LED terhubung dengan GPIO 16 dan push button kita hubungkan dengan GPIO nomor 4. Nah, selanjutnya untuk push button kita hubungkan dengan tegangan 3,3 volt. Selanjutnya push button dan LED juga kita hubungkan dengan ground yang berasal dari ESP32. Nah, apabila sudah, selanjutnya kita akan merangkai seperti rangkaian ini pada breadboard. Nah, di sini pada breadboard saya sudah merangkai, di mana di sini saya telah menghubungkan pin-pin seperti pada panduan tadi, di mana pada push button dihubungkan dengan nomor 16 dan untuk LED kita hubungkan dengan nomor 4. Nah, apabila sudah, kemudian kita akan membuka Arduino IDE.
Nah, di sini saya telah membuat program sebelumnya, di mana di sini awalnya kita harus mendeklarasikan untuk pin yang kita gunakan, di mana untuk button pin kita menggunakan button nomor 4 sesuai dengan pin GPIO yang kita gunakan, kemudian untuk LED kita menggunakan pin yang nomor 16. Selanjutnya kita menginisiasi juga untuk button state yang di awal, yakni status dari buttonnya, yakni ketika tidak diapa-apakan sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita juga menginisiasi dari pin modenya, di mana untuk button pin kita jadikan sebagai input, sedangkan untuk LED pin kita deklarasikan sebagai output. Nah, selanjutnya kita pada void loop kita kita membuat programnya di mana pada yang pertama button state akan dibaca dari input dari button pin. Kemudian selanjutnya, apabila button state bernilai tinggi, maka akan menyalakan LED. Dan apabila button state-nya bernilai low, maka akan mematikan dari lampu LED. Apabila program sudah sesuai, kita akan mengupload program ke SP32. Namun sebelum itu kita harus pastikan bahwa pada bagian tools untuk board yang kita gunakan telah sesuai, yakni SP32, kemudian telah menggunakan COM yang sesuai, yakni COM3 di sini. Nah, selanjutnya kita upload program yang telah kita buat. Apabila setelah selesai di-upload, kita akan lihat pada breadboard. Kemudian akan kita coba-coba apabila program telah selesai di-upload, seharusnya ketika kita menekan tombol itu akan menyalakan, dan ketika kita melepas tombol itu akan lampu LED akan mati. Nah, program sudah selesai pada state awal, karena button state-nya 0, lampu LED mati. Nah, kemudian ketika kita tekan, itu akan menyalakan lampu LED. Nah, ketika kita lepas, lampu LED mati. Nah, ini sudah sesuai dengan hal yang kita inginkan. Sekian untuk praktikum mengenai mengontrol nyala LED dengan menggunakan push button. Nah, untuk selanjutnya yakni SP32 touch sensor, di mana pada SP32 sendiri beberapa pin ada yang berfungsi sebagai touch sensor yang mana mampu merasakan sentuhan dari sesuatu yang bersifat kapasitif seperti kulit manusia. Nah, untuk pin-pinnya sendiri dapat kita lihat di sini ada pin GPIO 4, GPIO 2, GPIO 15, dan pin-pin ini. Kemudian pin-pin ini akan mampu membaca sentuhan dari benda-benda yang bersifat kapasitif. Nah, untuk pada programnya sendiri kita menggunakan fungsi touch read untuk membaca sentuhan dari pin GPIO yang berfungsi sebagai touch sensor. Nah, kemudian mungkin kita lihat pada program Arduino IDE, di mana ini untuk touch sensor sendiri kita akan menggunakan serial monitor untuk mengamati perubahan yang terjadi. Di sini kita menggunakan baud rate sebesar 115.200. Kemudian di sini kita akan membaca sensor sentuhan dari sensor T0, atau apabila kita amati di pin GPIO-nya itu terdapat pada GPIO nomor 4. Ini touch sensor 0 pada GPIO 4. Nah, kemudian kita hubungkan di sini. Setelah saya hubungkan juga kabel jumper pada ESP32. Nah, di sini kabel jumper telah saya hubungin pada GPIO nomor 4 yang merupakan touch sensor 0. Sehingga ketika kita upload dari program yang telah kita program pada Arduino IDE, maka akan menghasilkan hasil yang bisa kita baca pada serial monitor.
Jadi di sini kita menunggu programnya untuk diupload. Nah, ketika program sudah selesai diupload, kita bisa melihat hasil yang pembacaan sensor pada serial monitor. Nah, di sini menunjukkan angka 78, 76, dan 74, 73. Nah, ketika kita sentuh pada pin yang telah kita hubungkan dengan ESP32 pada pin touch sensor nomor 4, di sini kita lihat ketika kita sentuhkan tangan pada jumper, nilai pembacaan akan turun. Di sini menjadi 0, kemudian ketika dilepas akan kembali mendekati angka 70 ke atas. Dan apabila kita sentuh kembali, akan menghasilkan nilai 0. Gitu. Dapat dibuktikan bahwa pin GPIO atau touch sensor pada ESP32 dapat berfungsi. Menurun dari Nah, selanjutnya setelah bisa dibuktikan bahwa touch sensor dapat berfungsi, di sini kita bisa menggunakan touch sensor sebagai kontrol untuk suatu output, di mana pada proyek kali ini kita akan menggunakan touch sensor untuk mengontrol output dari suatu LED. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita perlu, karena tadi nilai-nilai bacaan output dari touch sensornya itu berubah ketika ditekan dan ketika tidak disentuh, maka kita perlu menentukan nilai threshold di mana pas kapan touch sensor tersebut disentuh dan kapan touch sensor tersebut tidak disentuh. Nah, untuk komponennya sendiri kita memerlukan ESP32, LED, resistor, breadboard, dan kabel jumper. Di sini kita menggunakan dua pin GPIO dari ESP32, di mana untuk touch sensor sendiri kita menggunakan touch nomor 0 yang berada pada GPIO 4, dan selanjutnya untuk output ke LED kita menggunakan GPIO nomor 16. Hal ini juga telah saya rangkai pada breadboard. Untuk selanjutnya kita masuk ke pemrograman di Arduino IDE, di mana kita seperti di awal kita perlu mengatur dulu untuk pin-pinnya. Untuk touch pin kita menggunakan nomor 4, dan LED pin kita menggunakan GPIO nomor 16. Kemudian di sini kita menggunakan threshold sebesar 20. Nah, selanjutnya nanti kita akan membaca atau membandingkan hasil dari pembacaan sensor pada serial monitor dan output dari LED, sehingga di sini kita mengatur pin LED sebagai output. Nah, selanjutnya di sini pada void loop kita memprogram di mana ketika nilai dari pembacaan sensor sensor sentuh ini, ketika dia berada di bawah dari nilai threshold, maka LED akan menyala yang menunjukkan bahwa sensornya itu ditekan, dan ketika pembacaan sensornya itu bernilai lebih dari threshold, maka LED akan mati. Maka selanjutnya kita upload program yang telah kita buat. Nah, apabila program sudah selesai di-upload, kita akan bandingkan hasil output dari serial monitor. Nah, pada keadaan touch sensor tidak disentuh, nilainya masih tinggi, kemudian LED off. Kemudian ketika touch sensor kita sentuh, nah nilainya turun di bawah 20 sehingga membuat LED menjadi menyala. Ketika kita lepas, LED mati dan nilai pembacaannya menjadi tinggi. Kemudian ketika kita sentuh lagi, pembacaan nilai LED dan nilai touch sensor di bawah dari threshold sehingga mengakibatkan LED menyala. Sekian untuk penggunaan touch sensor sebagai kontrol bagi suatu output.
Nah, pada selanjutnya, yakni unit 6 ESP32 with peer motion sensor dengan fungsi interrupt dan timers. Nah, pada unit ini kita akan melakukan beberapa project mengenai interrupt dan timer. Nah, untuk project yang pertama adalah mengenai blinking on LED with milis, di mana di sini kita akan menggunakan fungsi milis untuk menghasilkan project LED yang berkedip selama 1000 milisecond dan kemudian mati. Nah, untuk project kali ini kita memerlukan ESP32, kemudian LED, satu lampu LED, kemudian resistor 330 ohm, kemudian ada kabel jumper dan breadboard. Nah, di sini menggunakan ESP32 dengan 36 pin GPIO, sedangkan yang saya miliki adalah ESP32 dengan 30 GPIO, sehingga saya perlu menyesuaikan lagi pin yang akan digunakan. Nah, untuk saat ini saya akan menggunakan pin GPIO nomor 4 yang akan digunakan untuk dihubungkan ke lampu LED. Kemudian lampu LED juga nanti dari resistor saya hubungkan dengan ground yang ada pada ESP32. Nah, selanjutnya kita ke Arduino IDE untuk membuat programnya. Nah, di sini karena tadi saya menggunakan pin nomor 4, di sini kita declare LED pin nomor 4. Kemudian untuk kita juga mendeclare variabel LED state, kita buat low, kemudian untuk previous milis, di mana kita buat 0, di mana di sini menyimpan waktu terakhir kondisi LED berubah. Selanjutnya untuk interval yakni 1000 milisecond, yakni waktu yang kita inginkan LED itu untuk menyala atau berkedip. Nah, selanjutnya pada void setup kita mengatur pin mode dari LED pin ini sebagai output. Kemudian pada void loop di sini kita mendeklarasikan dulu kurang milis itu sama dengan milis, di mana selanjutnya apabila kurang milis dikurangi previous milis lebih besar atau sama dengan interval, maka kurang milis sama dengan previous milis. Selanjutnya jika lampu LED mati, dia akan menjadi menyala. Begitu juga sebaliknya, apabila menyala dia akan mati. Dan digital write mengubah atau menulis status dari lampu LED-nya. Baik, kemudian apabila sudah selesai, kita akan menghubungkan dengan ESP32. Kemudian kita upload program yang telah kita buat ke ESP32. Nah, apabila program setelah selesai di-upload, maka akan menghasilkan LED yang berkedip selama 1000 milisecond. Nah, di sini kita dapat melihat mungkin agar lebih jelas. Saya stop share. Nah, di sini terlihat bahwa LED menyala dan berkedip selama 1000 milisecond. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan milis dapat digunakan untuk menggantikan delay, sehingga lampu LED dapat berkedip dan program lainnya mampu tetap berjalan. Kalau kita menggunakan delay, LED akan berkedip, namun program lainnya tidak dapat berjalan, sehingga fungsi milis sangat berfungsi untuk penggunaan project-project ke depannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait ESP32 with peer motion sensor, di mana untuk pada proyek kali ini kita memerlukan beberapa komponen, yakni ESP32, kemudian mini peer motion sensor. Di sini saya menggunakan AM312. Selanjutnya
ada LED, resistor 330 ohm, kabel jumper, dan breadboard. Nah, di sini kita akan apabila di modul ini menggunakan ESP dengan jumlah GPIO sebanyak 36, saya menggunakan ESP dengan jumlah GPIO-nya 30, sehingga ada beberapa pin yang saya sesuaikan. Nah, pada pada project saya di sini saya akan menghubungkan antara pin nomor 4 dengan peer motion dan pin nomor 16 dihubungkan dengan LED. Selain itu juga menghubungkan tegangan 3,3 volt ke peer motion sensor, serta menghubungkan LED dan peer motion sensor dengan ground yang ada pada SP32. Nah, untuk rangkaiannya sendiri yang saya telah rangkai pada breadboard, di mana di sini saya menggunakan pin 4 dan pin 16 yang saya hubungkan pada peer motion sensor dan LED. Kemudian saya juga telah menghubungkan dengan tegangan 3,3 volt serta ground pada SP32. Nah, selanjutnya setelah kita selesai merangkai, kita akan membuat algoritma pemrograman kita pada Arduino IDE. Nah, selanjutnya pada Arduino IDE kita akan membuat programnya. Yang pertama kita menentukan time cycle-nya, di mana ini menentukan berapa lama waktu LED akan menyala. Di sini saya menggunakan waktu 6 second. Kemudian kita menentukan pin-pin dari yang akan kita gunakan pada SP32, di mana untuk LED menggunakan GPIO 16 dan untuk motion sensor kita menggunakan GPIO nomor 4. Nah, selanjutnya kita akan mengatur variabel timer, di mana di sini kita mengatur beberapa hal, di mana variabel 0 sama dengan milis, kemudian last trigger kita atur sama dengan 0, dan start timer dengan kondisi awal sama dengan false. Nah, selanjutnya kita akan membuat program pada void IRAM ATR, di mana di sini kita akan mengeram interrupt itu pada RAM dibandingkan dengan menyimpan pada flash yang mengakibatkan prosesnya lebih lambat. Maka akan lebih cepat kita akan ngeram interrupt-nya itu pada RAM. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan menggunakan serial monitor apabila nanti terdeteksi gerakan akan memprint himbauan motion detected. Kemudian LED akan dibuat menyala dan start timer akan menjadi true. Kemudian last trigger bakalan menjadi milis. Kemudian pada setup lagi kita mengatur baud rate yang akan digunakan pada serial monitor, yakni 115.200. Nah, selanjutnya kita mengatur peer motion sensor sebagai input pull up dan menggunakan attach interrupt, yang mana di sini apabila menggunakan touch sensor sebagai interrupt. Kemudian interrupt ini akan memanggil fungsi detect movement ketika keadaan pada mode racing. Selanjutnya untuk pin mode untuk LED kita atur sebagai output, di mana awalnya output LED itu low. Selanjutnya untuk void loop di sini kita deklarasikan di mana now sama dengan milis, di mana jika start timer dan now dikurangi last trigger lebih besar dari time second dikali 1000, maka serial printing akan stop dan digital write akan low.
dan start timer akan false, di mana ini akan mematikan dari lampunya itu. Kemudian setelah kita program, kita upload pada ESP32. Nah, setelah program selesai di-upload, maka kita akan uji pada breadboard. Nah, ketika kita melakukan gerakan mendekati motion sensor, maka LED akan menyala. Nah, hal ini LED akan menyala selama 6 detik dan kemudian mati. Kemudian apabila kita dekatkan lagi dan motion sensor mendeteksi adanya gerakan, maka LED akan menyala selama 6 detik dan kemudian mati. Nah, hal ini seperti sebelumnya di sini membuktikan bahwa interrupt sangat membantu ketika kita akan melakukan suatu project tanpa menggunakan delay, sehingga dapat melakukan beberapa kegiatan dengan waktu yang sama tanpa harus menghentikan keseluruhan kegiatannya. Sekian untuk interrupt dan timers. Nah, pada unit 7 mengenai SP32 flash memory, di mana untuk store permanen data write and read. Nah, pada unit kali ini kita akan melakukan suatu project di mana project ini bertujuan untuk membuktikan apakah kita bisa menyimpan suatu data pada flash memory dan apakah data itu masih tetap tersimpan pada flash memory ketika kita mereset ESP32 kita atau memutus tegangan ke ESP32 kita. Nah, pada proyek kali ini kita memerlukan beberapa komponen, yakni ESP32, LED, resistor 330, push button, resistor 10K, breadboard, dan kabel jumper. Nah, untuk kali ini kita akan menghubungkan dua GPIO ke masing-masing, ke satu ke push button dan satu ke LED. Nah, kita menggunakan GPIO 4 untuk ke push button dan GPIO 16 untuk ke LED. Kemudian kita juga memberikan tegangan 3,3 volt ke push button dan tentunya kita menghubungkan LED dan push button ke ground yang ada pada ESP32. Nah, selanjutnya saya akan merangkai hal yang sama pada ESP32 yang saya miliki. Nah, pada ESP32 ini saya menggunakan pin GPIO 4 yang saya hubungkan dengan push button dan menggunakan pin GPIO 16 yang saya hubungkan dengan LED. Kemudian di ini juga saya menggunakan pin untuk tegangan 3,3 volt ke push button dan menggunakan pin ground kepada push button dan LED. Nah, selanjutnya ketika sudah terangkai sedemikian rupa, akan kita lanjutkan untuk memprogram pada Arduino IDE. Nah, pada Arduino IDE, karena untuk menyimpan suatu data, kita menggunakan library EEPROM, di mana untuk membaca dan menulis pada flash memory di ESP32, kita menggunakan library ini. Nah, selanjutnya kita juga mendefine ukuran yang akan kita gunakan, di mana karena ini hanya untuk menyalakan LED, kita hanya menggunakan 1 byte saja. Kemudian kita juga mendeklarasikan variabel lainnya seperti button pin yang kita menggunakan GPIO 4 dan LED pin kita menggunakan GPIO 16. Selanjutnya untuk LED state-nya kita gunakan height yang merupakan current state of the output pin. Selanjutnya button state kita digunakan untuk membaca dari input buttonnya. Selanjutnya last button state kita atur sebagai low, yang dimana di sini merupakan pembacaan dari input pin yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan variabel last di bounce time, di mana kita menggunakan 0, kemudian
menggunakan variabel debounce delay sebesar 50. Selanjutnya pada setup kita juga mengatur EEPROM dengan yang telah kita definisikan sebelumnya, EEPROM size yang menggunakan ukuran 1 KB. Selanjutnya kita mengatur pin modenya, di mana untuk button pin kita atur sebagai input dan LED pin kita atur sebagai output. Nah, selanjutnya kemudian memastikan bahwa keadaan terakhir dari LED yang terbaca pada flash memory tersimpan pada address 0, yang kemudian menyalakan atau mematikan LED dengan hal yang terbaca pada flash memory. Selanjutnya pada bagian loops, kita akan mengecek apakah push button ditekan dan mengganti variabel LED state setiap menekan push button dengan menggunakan algoritma timer dan untuk mencegah terjadinya false positif dan menggunakan algoritma push button debounce yang kita dapatkan pada library yang ada pada Arduino IDE. Nah, selanjutnya maka akan merubah keadaan LED yang kemudian menyimpannya pada flash memory dengan fungsi EEPROM read dengan address 0, dan nilai yang disimpan adalah LED state-nya. Kemudian apabila program telah selesai, maka kita akan mengupload program yang telah kita buat pada SP32 kita. Nah, apabila program telah terupload, maka kita akan mengecek kembali pada rangkaian yang telah kita buat. Nah, di rangkaian yang kita buat, kondisi LED mati, kemudian ditekan, menyala. Nah, apabila sesuai teori, ketika saya putuskan tegangannya, kemudian saya hubungkan kembali, maka LED akan tetap menyala. Kemudian saya putuskan, maka LED mati, kemudian ketika saya sambungkan lagi, LED tetap menyala. Kemudian apabila kita matikan status LED-nya, kemudian kita putuskan lagi tegangan pada ESP32, kemudian kita sambungkan lagi. Nah, di sini seperti status sebelumnya, LED mati, sehingga dapat disimpulkan kita mampu menyimpan data pada flash memory yang tidak akan hilang apabila kita mereset atau memutuskan hubungan tegangan ke SP32 yang kita miliki. Sekian untuk unit 7 ini. Nah, selanjutnya pada modul 3 yakni SP32 Deep Sleep. Nah, di sini kita akan belajar beberapa hal, di mana pada unit 1 kita akan belajar tentang SP32 Deep Sleep Mode, di mana pada keadaan Deep Sleep ini adalah salah satu mode power yang ada pada SP32. Di sini ada mode power lainnya yang seperti active mode, kemudian modem sleep mode, kemudian light sleep mode, deep sleep mode, dan hibernation mode. Di mana di sini kita akan khusus mempelajari terkait deep sleep mode. Di mana pada mode deep sleep ini kita akan mematikan daya yang terhubung ke CPU, kemudian ke Wi-Fi, Bluetooth, kemudian hanya menghubungkan ke RTC memori dan RTC peripheral. Kita juga dapat mengatur apakah daya itu mengalir ke ULP coprocessor atau tidak. Nah, kenapa kita harus menggunakan deep sleep? Karena seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita hanya memberikan daya pada RTC memori, dan sisanya kita tidak berikan daya, sehingga penggunaan daya akan lebih sedikit, sehingga ini sangat mengurangi dari penggunaan daya SP32 itu sendiri. Namun, karena kita masih memberikan daya pada RTC memori, kita bisa membuat program di sana agar membangunkan atau memberikan daya ke komponen-komponen lainnya yang ada di SP32 seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan CPU-nya. Nah, hal ini disebut dengan wake up atau membangunkan SP32 dari deep sleep-nya, sehingga SP32 keluar dari mode deep sleep-nya. Nah, di sini ketika ada mode deep sleep, kita bisa menggunakan beberapa pin RTC GPIO, di mana seperti datasheet yang telah ditunjukkan pada slide ini,
Kemudian selanjutnya, ketika akan mau wake up atau membangunkan SP32 dari deep sleep-nya, kita bisa menggunakan beberapa hal. Yang pertama, kita bisa menggunakan timer. Kedua, kita bisa menggunakan external wake up atau sinyal eksternal untuk wake up dari SP32 itu sendiri. Kemudian kita bisa menggunakan touch pin yang ada di SP32 dan kita juga bisa menggunakan ULP coprocessor untuk wake up dari SP32 dalam keadaan deep sleep. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait deep sleep timer wake up. Jadi di sini kita akan menggunakan timer untuk menghentikan atau mengembalikan mode powernya ke power semula dari keadaan deep sleep. Nah, untuk itu kita langsung belajar di Arduino IDE-nya. Nah, pada saat menggunakan timer sebagai wake up, di sini kita perlu mengonversi dulu untuk waktunya dari microsecond menjadi second. Selanjutnya kita juga mendefine time to sleep-nya, yakni waktu yang untuk sleep-nya, yakni 5. Di sini kita menggunakan 5 second. Kemudian karena kita menggunakan RTC memory, kita perlu mendeclare RTC underscore data underscore RTTR. Di mana di sini kita juga inisiasi suatu variabel bernama boot count, di mana ini akan menghitung berapa kali ini SP32-nya masuk ke dalam deep sleep. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan beberapa alasan yang dapat mengakibatkan ESP32 itu mengalami wake up. Di sini ada menggunakan RTC input output, kemudian RTC control, kemudian menggunakan timer, menggunakan touchpad, menggunakan ULP program, atau apabila tidak diketahui untuk metode wake up-nya. Nah, selanjutnya pada setup kita akan menuliskan poin penting, di mana di sini yang penting adalah kita menggunakan fungsi ESP32 SP underscore sleep mode sleep enable underscore timer underscore wake up time to sleep microsecond to second factor, di mana di sini adalah fungsi yang bertugas untuk melakukan wake up sesuai dengan timer yang telah kita tentukan tadi, di mana kita menentukan sebesar 5 second. Kemudian apabila waktunya telah selesai, maka SP32 akan kembali ke dalam deep sleep. Nah, selanjutnya akan kita upload programnya ke SP32. Nah, pada sesi kali ini, yakni unit 3, kita akan mempelajari tentang cara selanjutnya yang digunakan untuk membangunkan dari mode deep sleep, di mana di sini kita akan mempelajari terkait deep sleep touch wake up, di mana kita akan membangunkan ESP32 yang dalam keadaan deep sleep dengan menggunakan touch sensor yang berada pada ESP32 itu sendiri, di mana kita nantinya akan menggunakan fungsi SP underscore sleep underscore enable underscore touchpad underscore wake up. Jadi fungsi ini akan menjadikan touchpad atau touch sensor yang ada pada SP32 untuk menjadi source untuk membangunkan SP32 dari mode deep sleep sendiri. Nah, selanjutnya mari kita langsung ke Arduino IDE, di mana pada sebelumnya ketika kita menggunakan touch sensor sebagai kontrol, tentunya kita perlu mendeclare variabel yang akan digunakan untuk memastikan bahwa kapan touch sensor itu disentuh. Nah, di sini kita menggunakan variabel threshold sebesar 40. Jadi ketika nilainya berada di bawah 40, maka touch sensor tersebut tersentuh. Nah, selanjutnya kita perlu RTC data, di mana karena kita akan mengerun programnya di sana. Selanjutnya pin yang akan kita gunakan sebagai touchpad-nya. Nah, selanjutnya kita juga perlu mendeklarasikan penyebab-penyebab dari SP32 itu wake up. Di sini seperti yang sebelumnya ada RTC underscore IO, kemudian RTC underscore control, kemudian dengan timer, kemudian dengan touchpad, dan dengan ULP program atau yang lainnya. Selanjutnya, di
Di sini juga kita akan menentukan pin-pin mana saja yang akan digunakan sebagai touch sensornya. Dan apabila pin tersebut tersentuh akan di-print pada serial monitor nantinya. Nah, selanjutnya di sini pada serial monitor pun nanti kita akan menghitung boot yang telah dilakukan, kemudian kita juga nanti akan menampilkan alasan bangunnya SP32 tersebut dari deep sleep, kemudian touchpad mana yang digunakan untuk membangunkannya atau yang mendeteksi tersentuhannya. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan interrupt, di mana interrupt ini perlu menggunakan interrupt pada touch sensor sehingga dapat memanggil fungsi callback nantinya. Selanjutnya baru kita menggunakan fungsi touch sensor, fungsi untuk menjadikan touchpad sebagai source wake up-nya, yakni fungsi xp_sleep_enable_touchpad_wake up. Nah, ketika program setelah selesai, maka program kita upload, kemudian mari kita lihat pada rangkaian yang telah saya buat. Nah, pada rangkaian ini saya menghubungkan kabel jumper pada GPIO nomor 15. Jadi nanti akan memudahkan untuk menyentuh pinnya tersebut. Harapannya nanti nilai yang keluar adalah touchpad nomor atau touch pin nomor 15. Nah, seperti ini. Kemudian setelah diupload programnya, lalu kita bisa lihat pada serial monitor. Untuk hasilnya. Nah, agar memudahkan tampilannya. Nah, di sini. Nah, ketika saya menyentuh touchpad, maka itu akan mengaktifkan atau meng-wake up SP32 tersebut. Nah, di sini kita bootnya telah target boot nomor 2, kemudian touch yang dideteksi itu adalah touch nomor 15 sesuai dengan GPIO yang telah saya gunakan tadi, yakni GPIO nomor 15. Kemudian ketika saya sentuhkan lagi, nah, di sini touchpad yang terdeteksi pun tetap touchpad 15, dan ini telah membangunkan SP32 dari mode deep sleep-nya. Nah, ini merupakan penggunaan touchpad pada SP32 untuk wake up pada mode deep sleep di SP32. Nah, maka selanjutnya akan kita lanjut dengan mode yang terakhir, yakni yang eksternal.